Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Mangenang, masih di video sermon Jamita Sekolah Minggu Mangenang. Terima kasih, hampir setahun penuh 2024 kita bersama. Terima kasih untuk setiap komentar dan dukungan dan kerinduan dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa kami bagi Amanginang yang tetap setia melayani sekolah minggu di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkatimu Amanginang. Terima kasih untuk setiap dedikasi pelayanan yang kau berikan kepada anak-anak Tuhan. Tuhan yang membalaskan segala jerih payahmu ya Amanginang ya. Tetap semangat, kita sudah memasuki Advent yang keempat. Dan mari tetap setia sermon Keluaran 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, kita bersuang dengan kisah pemanggilan Musa untuk memimpin pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Ya, kita mungkin sudah tahu kisahnya Manginang ya. Nah, di minggu Advent keempat ini, Bapak Saudara-saudara, kita disuguhi oleh kisah Allah memanggil Musa, memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu dari kisah ini? Ya, saya hanya mau mengajarkan dua hal, mau menekankan dua hal untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kiranya suka berbantah-bantah. Ya, di sini Musa berapologet, berbantah atau beralasan ya. Jangan suka beralas-alasan atau jangan suka banyak alasan, jangan banyak alasan kan begitu. Anak-anak mungkin dunia anak-anak sudah mengenal banyak alasan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau disuruh orang tuanya, ambil dulu, jemput dulu, tunggu dulu. Apalagi di zaman kita sekarang. Ya, sebentar kalau sudah pegang HP Android, dipanggil pun kadang tidak didengar. Kalau di rumah kami ini, saya paling marah kepada anak saya kalau saya panggil tidak dijawab langsung oleh guru kami yang dua ini, yang masih anak-anak ini. Nah, jangan banyak alasan. Ya, jadi supaya anak-anak kita itu ketika diperintah oleh orang tua, diperintah oleh gurunya, diperintah oleh abang kakaknya melakukan pekerjaan yang baik, melakukan suatu pekerjaan, maka janganlah berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut, jangan menolak dengan banyak alasan. Nah, ini dia Manginang ya. Penting ini kita ingatkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, yang kedua, kawan-kawan,
bagaimana supaya anak-anak sekolah minggu kita itu ya percaya atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Takut mungkin bisa, ya, itu lumrah amangan ya. Kalau misalnya disuruh ke suatu tempat meminta sesuatu, dia takut, anak itu takut. Nah, jadi supaya anak-anak kita ini tunduk dan taat kepada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Supaya jangan banyak alasan juga mereka. Nah, maka anak-anak sekolah minggu kita itu harus kita ajak untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan untuk tetap rajin ya berdoa, berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya. Salah satunya tentunya melalui doa-doanya. Nah, di sini jelas Allah telah mengingatkan Musa bahwa Tuhan akan menyertai dia, menyertai lidahnya juga. Toh masih banyak alasan dia. Bahkan di situ dikatakan, bukankah ada di situ saudaramu Harun? Kan begitu. Di sini dikatakan tadi itu. Ya, aku tahu dia pandai bicara. Nah, jadi kita mau anak-anak kita itu tunduk dan taat kepada penyertaan Tuhan. Percaya dan yakin atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Supaya tidak ada keraguan. Supaya tidak ada ketakutan. Nah, itu dia. Amangenangnya. Tadi saya sudah katakan keraguan, ketakutan itu lumrah biasa itu amangenang. Tapi yang penting, yang paling utama adalah mereka yakin percaya kepada Tuhan, memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan suatu pekerjaan, ya, ketika mereka disuruh melakukan suatu pekerjaan, mereka tidak takut, mereka tidak ragu, karena mereka yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga mereka dan menyertai mereka dan memberikan kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu kita itu. Abang Inang, itu yang boleh kami tekankan, jelaskan untuk kita ajarkan, kembangkanlah Abang Inang sesuai dengan situasi pelayanan di gereja kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah sampai di Advent keempat, teriring salam dan doa buat anak-anak sekolah minggu kita. Selamat menyambut Natal tahun 2024. Salam Sunedisis, God bless you, non-stop.